Bab 201. Yang Ye awalnya berniat untuk mengendarai elang petir untuk pamer, tapi dia akhirnya meninggalkan ide ini. Karena jika dia mengendarainya, lalu bagaimana dia akan merampok dan menjarah orang lain? Dia secara alami tidak akan mengeluh tentang mendapatkan lebih banyak core ranking inner karena setiap orang dari mereka adalah sepotong kekayaan. Sepanjang jalan, Yang Ye telah bertemu banyak manusia yang mendalam. Tapi dia tidak bertemu dengan orang bodoh yang bodoh, dan Yang Ye tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tertekan karena ini. Tidak lama lagi, dia tiba di Cloudfall Gorge. Itu sangat besar dan beberapa kali lebih besar dari Cool Breeze Gorge di dalam Sword Sect, dan itu bisa menampung setidaknya beberapa ratus ribu orang. Pada saat ini, itu sangat ramai karena banyak ahli telah berkumpul di puncak gunung di sebelah kiri Cloudfall Gorge. Setidaknya ada beberapa puluh ribu orang yang mendalam, dan jumlah ini terus meningkat tanpa henti. Namun, sepertinya tidak ramai. Tidak lama lagi, Yang Ye menemukan Murong Yao dan yang lainnya dari Sword Sect di puncak gunung. Selain Murong Yao dan murid-murid lain dari Sekte Pedang, para anggota dari 5 kekuatan lainnya dan Akademi Kekaisaran semua ada di sini. Namun, ketika dibandingkan dengan jumlah mereka ketika mereka berada di luar Istana Kekaisaran, jumlah murid dari kekuatan ini tampaknya telah berkurang sedikit. Belum lagi sekte lain, hanya Sekte Pedang hanya memiliki 5 murid yang tersisa hadir di sini dari 10 awal. Yang mengejutkan Yang Ye, tidak ada satupun anggota Sekte Hantu yang absen. Selain Sekte Hantu, para murid sekolah asal semua hadir di sini juga. Di sisi lain, ada beberapa murid yang hilang dari Istana Bunga, Istana Salju, dan Akademi Kekaisaran. Namun, kekuatan dan pemimpin utama mereka hadir di sini. Adapun Sekte Bright Moon, itu hanya memiliki 5 anggota yang berpartisipasi, dan bukan bahwa 4 telah dibunuh olehnya, hanya ada 1 yang tersisa. Tentu saja, jika orang-orang ini tidak datang sekarang, maka mereka secara alami akan binasa. Adapun apakah mereka binasa di tangan manusia atau Dark Beast, itu tidak mungkin untuk dikatakan. Setelah sekitar 4 jam berlalu, jumlah orang yang datang semakin sedikit. Sementara itu, Akademi Kekaisaran Qin Yuran berjalan maju, memandang Yuan Ye dari sekolah asal dan berkata dengan suara dingin, "Yuan Ye, kakak lelakimu mengeluarkan panggilan untuk mengumpulkan semua yang lebih dalam di Ascension Mountain Range. Sekarang, hampir semua orang ada di sini, tetapi tidak ada tanda-tanda kakak senior Anda, Yuan Tong. Betapa angkuhnya sekolah asalmu." Petik 2. Semua 5 kekuatan besar lainnya menatap Yuan Ye juga ketika mereka mendengar ini. Mereka semua adalah jenius di antara para jenius, jadi mereka secara alami memiliki harga diri mereka sendiri. Jika kekuatan dan reputasi Yuan Tong tidak terlalu besar, maka bahkan sekolah asal tidak akan memiliki kualifikasi untuk memerintahkan mereka untuk melakukan apapun. Yuan Ye tersenyum dan berkata, "Tenangkan dirimu. Kakak senior saya tidak memiliki niat buruk. Alasan dia masih belum tiba sama sekali bukan karena dia memandang rendah semua orang. Dia benar-benar telah tertunda oleh sesuatu." Petik 2. Sesuatu. Qin Yuran berbicara dengan dingin. Dia punya keberanian untuk sibuk ketika dia membuat kita semua menunggu di sini untuknya. Yuan Ye, tidak ada orang idiot di Akademi Kekaisaran saya. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Qin Yuran berbalik dan memimpin kelompok dari Akademi Kekaisaran menuruni gunung. Haha, namun, tepat pada saat ini, deru tawa heroik tiba-tiba bergema dari kaki gunung. Suara ini tidak dikuatkan oleh energi yang mendalam, tetapi nyaring hingga ekstrim, dan ribuan orang yang mendalam di seluruh gunung bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka semua terkejut, dan kemudian mereka melihat ke arah kaki gunung. Ketika mereka melihat pemandangan di kaki gunung, ribuan orang di sini termasuk anggota dari 6 kekuatan besar, Akademi Kekaisaran, dan bahkan Qin Yuran telah berubah dengan hebat. Di kaki gunung, seorang pria muda berjubah putih berkedip ke puncak. Tentu saja, yang paling penting, sebuah raksasa yang panjangnya sekitar 1 kilometer dan selebar hampir 500 meter ada di belakang pemuda berjubah putih ini. Ekor raksasa ini dipegang oleh pemuda berjubah putih, dan intinya adalah bahwa raksasa ini masih hidup. Pria berjubah putih itu menyeret raksasa hidup ini yang berguncang tanpa henti saat ia melintas sepanjang jalan menaiki gunung. Raksasa itu seperti seutas jerami di tangan pria muda berjubah putih itu, dan ekspresinya yang santai membuat bahkan Yang Ye terlihat tergerak. Tidak lama lagi, pemuda itu menyeretnya sampai ke atas gunung. Setelah dia tiba di sini, semua orang di sekitarnya akhirnya menemukan raksasa yang sedang diseret oleh pemuda itu. Itu adalah piton yang sangat besar yang ditutupi oleh sisik hitam pekat dan mengkilap. Namun, sisiknya telah benar-benar bengkok sekarang dan beberapa bahkan jatuh untuk mengungkapkan daging merah-merah di bawah mereka. Pada saat ini, ular sanca itu masih hidup, dan matanya yang lentera berkedip-kedip dengan cahaya yang ganas. Aura mengerikan yang dipancarkannya menyebabkan beberapa ahli yang relatif lebih lemah tidak dapat membantu tetapi mundur beberapa langkah. Pria berjubah putih itu melompat dan turun dengan ringan ke atas kepala ular sanca itu. Saat dia berdiri di atas kepala ular sanca, dia menatap semua orang sebelum dia tersenyum dan berkata, "Semua orang, aku Yuan Tong. Sebelumnya,
Alasan aku terlambat adalah karena aku menerima berita bahwa seorang elit dari salah satu dari 4 klan Dark Beast besar, Heaven Devouring Python Clan, dengan sengaja membantai manusia yang lebih dalam dari jarak 500 km dari sini. Jadi, saya tidak punya pilihan selain menghadapinya. Tolong maafkan saya karena membuat semua orang menunggu. Banyak sekali orang di sekitarnya yang tampak tersentuh ketika mereka mendengar ini, dan tatapan banyak dari mereka yang ditembakkan pada Yuan Tong menjadi hormat. Di sisi lain, selain ekspresi serius, ada juga ketakutan yang mendalam di mata para jenius dari 5 kekuatan besar lainnya dan Akademi Kekaisaran. Itu adalah Piton Surga Devouring. Selain tokoh-tokoh yang memimpin kelompok-kelompok dari 5 kekuatan besar dan Akademi Kekaisaran, apakah ada orang lain yang berani menentangnya? Harus dikatakan bahwa bahkan banyak ahli Rilem Raja akan bersembunyi jauh dari elit klan Piton Surga Devouring. Namun sekarang, keberadaan seperti itu telah ditangkap hidup-hidup oleh Yuan Tong, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa hormat dan takut ketika menghadapi kekuatan seperti itu. Yang Ye yang berdiri di tengah kerumunan memiliki ekspresi serius juga. Kekuatan Heaven Devouring Python ini mungkin setara dengan pemuda ungu berjubah itu, dan bahkan jika itu lebih rendah, itu pasti tidak akan terlalu rendah. Selain itu, Python Surga Devouring ini dalam bentuk aslinya. Namun, justru Python Surga Devouring yang telah ditangkap oleh Yuan Tong. Kekuatan seperti itu benar-benar sangat mengerikan. Tepat pada saat ini, bulu valet di bahunya tiba-tiba menamparkan kepalanya. Yang Ye berbalik untuk melihatnya, dan dia melihat Ming Valet mengarahkan cakar kecilnya ke Heaven Devouring Python di kejauhan sementara niat di matanya jelas. Sudut-sudut mulut Yang Ye berkedut saat dia buru-buru berjalan ke tempat di mana jumlah orangnya relatif lebih sedikit, dan kemudian dia berkata, teman kecil, kita tidak bisa menyelamatkan yang ini. Saya tidak bisa mengalahkan begitu banyak orang. Petik 2. Ming Ungu menunjuk ke perut Yang Ye. Jelas, itu ingin dia memanggil bantuan. Yang Ye terdiam. Dia menggosok kepala si kecil dan berkata, itu tidak akan berhasil. Yang ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Jika kita menyelamatkannya, maka kita berdua pasti akan mati. Memang, ada beberapa puluh ribu pembudidaya di sini. Jadi, tidak peduli seberapa tangguh Yang Ye, tidak mungkin untuk melawan beberapa puluh ribu orang yang mendalam. Ming Valet menggunakan kartu trufnya. Itu mulai menggosok telinga Yang Ye sambil mengungkapkan ekspresi menyedihkan. Tindakan Yuan Tong tidak diragukan lagi menunjukkan kekuatan terutama bagi para jenius dari 5 kekuatan besar lainnya dan Akademi Kekaisaran. Tentu saja tidak perlu mempertanyakan kekuatan tokoh terkemuka masing-masing atau kebanggaan yang mereka miliki. Namun, ketika mereka menghadapi Yuan Tong, bahkan si Uluo Sekte Hantu telah menahan kesombongannya. Karena dia benar-benar tidak perlu bersikap sombong saat dia berdiri di depan Yuan Tong. Sementara itu, Qin Yuran menatap Yuan Tong dan berkata, seperti yang diharapkan dari keberadaan yang memiliki peluang terbaik untuk menjadi dewa perang. Yuan Tong, rumor mengatakan kau adalah pakar nomor 1 di bawah Raja Alam. Saya, Qin Yuran, merasa bahwa saya tidak akan kehilangan siapapun di dunia kultivasi yang sama. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berdebat? Hitung aku juga. Tepat pada saat ini, Li Xianjun yang berdiri di samping Si Uluo tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan dia menatap Yuan Tong ketika dia berkata, saya awalnya khawatir bahwa saya akan kecewa ketika saya bertemu Anda secara pribadi. Tapi sekarang sepertinya aku tidak perlu khawatir. Petik 2. Sementara itu, Leng Xinran dari Istana Salju berjalan maju juga, dan dia memandang Yuan Tong sambil berkata dengan dingin, saya juga ingin menyaksikan dengan tepat betapa hebatnya pakar nomor 1 di bawah Rilem Raja. Jadi, hitung aku. Petik 2. Wenren Yue dari Istana Bunga menolak untuk kalah, dan dia berkata tepat setelah Leng Xinran selesai, hitung aku juga. Saya ingin melihat dengan tepat betapa mengerikan jenius paling mengerikan di wilayah selatan selama 1000 tahun terakhir. Petik 2. Saat ini, selain sekolah asal, 4 dari 6 kekuatan besar yang tersisa yang hadir di sini telah mengeluarkan tantangan, jadi hanya anggota Sekte Pedang dan Bright Moon yang tersisa yang memiliki ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Mereka tampaknya tidak memiliki kualifikasi untuk menonjol dan mengeluarkan tantangan, tetapi tidakkah akan terlalu memalukan jika tidak? Murong Yao akan melakukannya ketika Si Turong menyadarinya dan buru-buru berdiri di depannya. Dia berkata, hitung aku juga. Sebagai figur representatif dari Sekte Pedang, bagaimana dia bisa membiarkan Murong Yao mencuri pusat perhatian darinya? Ketika mereka melihat Si Turong menonjol, semua yang lain di sekitarnya meliriknya dengan acuh tak acuh. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Tapi justru tatapan acuh tak acuh inilah yang menyebabkan ekspresi Si Turong langsung memerah. Haha, Yuan Tong tiba-tiba meraung dengan tawa. Dia tertawa sejenak sebelum dia mengalihkan pandangannya melewati semua orang yang menantangnya, dan kemudian dia berkata, karena semua orang ingin melawan saya, maka saya, Yuan Tong, secara alami harus menemani kalian semua dalam pertempuran. Namun, ini bukan waktu yang tepat sekarang. Apakah kalian semua sadar bahwa semua Dark Beast di Ascension Mountain Range telah berkumpul bersama sekarang? Petik 2. Bab 202. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar ini.
Semua Dark Beast telah berkumpul. Dalam pendapat semua yang terdalam di sini, berita ini tidak diragukan lagi seperti petir yang turun dari langit yang tidak berawan. Bagaimanapun, kekuatan Dark Beast lebih unggul daripada manusia. Jadi, jika manusia bertarung dengan mereka dengan angka dan trik, maka mereka masih memiliki kesempatan. Tapi sekarang, Dark Beast telah berkumpul bersama. Jadi, apa artinya itu? Itu berarti bahwa semua peserta yang berpartisipasi akan dikutuk. Qin Yuran berkata dengan suara rendah, semua Dark Beast telah berkumpul. Yuan Tong mengangguk ringan dan berkata, peringkat kenaikan tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Kali ini, semua Dark Beast King Rank di Ascension Mountain Rank telah berhenti bertarung sendirian seperti yang mereka lakukan di masa lalu, dan mereka telah bersatu seperti kita yang dimiliki manusia. Semua orang, saya kira saya tidak perlu berbicara lebih jauh tentang betapa mengerikannya Dark Beast yang telah bersatu, kan? Petik 2. Mengapa Dark Beast bertindak sangat tidak biasa kali ini? Li Xianjunlah yang mengajukan pertanyaan ini. Ada dua alasan, Yuan Tong berkata, yang pertama adalah karena Dark Beast yang sangat mengerikan telah muncul di Kekaisaran Dark Beast. Saya tidak tahu dari klan mana. Bagaimanapun, kekuatannya membuat para elit dari keempat klan Dark Beast besar dari Kekaisaran Dark Beast tunduk padanya. Alasan kedua adalah bahwa menurut rumor, salah satu dari kita manusia memiliki Dark Beast King Rank misterius. Selain empat klan Dark Beast besar, hampir semua Dark Beast lainnya di pegunungan Grand Myriad tidak dapat menahan tekanan garis keturunannya. Ketika dia berbicara di sini, Yuan Tong tiba-tiba berbalik untuk melihat di mana Yang Ye berdiri dan berkata, teman dari Sekte Pedang, bagaimana menurutmu? Ketika mereka mendengar Yuan Tong, tatapan semua orang menembak ke arah Yang Ye bersamaan. Tidak, harus dikatakan bahwa tatapan mereka telah menembak ke arah bulu valet di bahu Yang Ye. Ekspresi Yang Ye berubah. Dia selalu berpikir dia telah menyembunyikan lelaki kecil itu dengan sangat baik, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa orang lain sudah lama tahu. Tapi bagaimana Yuan Tong mengetahuinya? Yuan Tong melirik bulu ungu di bahu Yang Ye, dan kemudian dia berkata, kamu adalah King Rank Dark Beast yang misterius, kan? Sungguh tak terbayangkan bahwa kemampuan Anda untuk menyembunyikan aura Anda benar-benar dapat menipu saya. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, dia menatap Yang Ye dan berkata, kau Yang Ye yang membunuh seorang ahli Rilem Raja dan bertarung dengan seorang ahli Rilem Spirit. Karena dia telah diekspos, maka tidak perlu menyembunyikannya. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya tidak bisa mengetahuinya. Mengapa Anda memperhatikan saya? Saya selalu menjaga profil sangat rendah. Profil rendah. Yuan Tong tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum berkata, Yang Ye, kematian anggota sekolah asal saya, Sekte Hantu, Istana Bunga, dan Sekte Pedang di makam Kaisar Zhou berhubungan dengan Anda, kan? Petik 2. Ekspresi para anggota dari Sekte Hantu, Istana Bunga, dan Sekte Pedang berubah ketika mereka mendengar ini, dan tatapan mereka terhadap Yang Ye menjadi bermusuhan. Yang Ye tetap benar-benar acuh tak acuh terhadap tatapan ini, dan kemudian dia terkekeh dan berkata, jika saya tidak salah, para murid sekolah asal Anda, Istana Bunga, Sekte Pedang, dan Sekte Hantu semuanya dipimpin oleh ahli Raja Rilem. Mungkinkah seorang kecil mortal Rilem mendalam seperti saya melawan 4 ahli Raja Rilem? Saya ingat bahwa itu adalah ahli roh alam dari sekolah asal Anda yang berdiri berjaga di luar makam, kan? Mungkinkah sekolah asalmu membunuh semua orang dan berniat untuk menyalahkanku? Petik 2. Ketika mereka mendengar Yang Ye, mereka semua memandang Yuan Tong lagi. Tak perlu dikatakan, kata-kata Yang Ye benar-benar masuk akal. Lagi pula, Yang Ye tidak berada di alam surga pertama saat itu, jadi bagaimana mungkin dia bisa membunuh 4 ahli Rilem Raja? Banyak orang tidak menyadari bahwa hanya tatapan Wenren Yue Istana Bunga masih pada Yang Ye. Jika dia tidak memiliki pertempuran dengan Yang Ye, maka dia akan berpikir bahwa insiden di makam Kaisar Zhou sama sekali bukan miliknya. Tapi sekarang, Yuan Tong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya niat untuk mengejar masalah itu. Saat ini, pertempuran hidup dan mati akan terjadi antara kita manusia yang mendalam dan Dark Beast dari Kekaisaran Dark Beast. Itu merupakan ancaman besar bagi Dark Beast, jadi saya ingin meminjamnya, oke. Dengan itu di sisiku, aku pasti akan bisa sangat mengurangi kerugian yang kita alami manusia menderita. Petik 2. Kenapa buang-buang nafasmu padanya? Ada banyak dari kita, mungkinkah dia berani meminjamkannya kepada kita? Menurut pendapat saya, kita harus memintanya untuk memberitahu kami bagaimana dia mengendalikan Dark Beast. Dengan cara ini, apakah kita manusia harus takut pada Dark Beast? Qin Yuran berbicara dengan dingin dari samping. Saudara Qin benar. Sementara itu, Li Xianjun Sekte Hantu menimpali. Karena Brother Yuan mengatakan bahwa anak kecil ini adalah ancaman besar bagi Dark Beast dari Grand Myriad Mountains, maka kita harus merebutnya darinya. Jika dia menolak, maka kita hanya akan membunuhnya. Hahaha. Yang Ye tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa sebentar sebelum menatap Qin Yuran dan Li Xianjun sebelum dia berkata, bunuh saja aku. Aku di sini. Apakah kalian berdua akan melawan saya satu persatu, atau mungkin Anda berniat untuk bergabung? Bergabung. Qin Yuran berkata dengan jijik, melawan kamu.
Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak arogan di depan saya hanya karena Anda dapat membunuh seorang ahli rilem raja. Percaya atau tidak, saya akan menyelesaikan Anda dalam 10 gerakan. Bukan saya, bukan Yang Ye yang mengucapkan kata-kata ini, dan justru Wen Ren Yue dari Istana Bunga. Dia menatap Qin Yuran dan berkata dengan acuh tak acuh, Qin Yuran, jika kau bisa menyelesaikannya dalam 10 gerakan, maka aku akan memberimu cincin Earth Rank Jadeklut bermutu tinggi milikku. Jika kamu tidak bisa, berikan padaku diagram tanah pangkat bumi bermutu tinggi milikmu, oke. Petik 2. Mata Qin Yuran menyipit sebelum dia berkata, cincin Jadeklutmu adalah milikku. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat dan langsung tiba di depan Yang Ye. Setelah itu, dia menghujamkan tinjunya ke kepala Yang Ye. Selain itu sangat cepat sehingga banyak orang di sekitarnya tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana dia menghilang dan tiba di depan Yang Ye. Ketika dia melihat serangan Qin Yuran, gumpalan ekspresi buas merayap ke wajah Yang Ye. Dia tidak membuang nafasnya dan menghancurkan tinjunya ke depan juga. Yang Ye tidak pernah takut pada siapapun dalam bentrokan tinju. Bang! Sebuah ledakan bergema sebelum Yang Ye dan Qin Yuran langsung bergerak mundur. Yang Ye telah mengambil 2 langkah mundur sementara Qin Yuran sebaliknya mengambil 5 langkah. Hamparan seruan bergema di sekitarnya ketika mereka melihat ini. Jelas, tidak ada yang membayangkan bahwa Yang Ye benar-benar bisa melawan Qin Yuran dan menang. Pada saat ini, ekspresi Qin Yuran sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan diledakkan oleh siapapun dari Sekte Pedang. Ini merupakan penghinaan baginya. Ketika dia berpikir ke sini, gumpalan niat membunuh yang mengerikan melintas di mata Qin Yuran, dan dia berkata, aku meremehkanmu sebelumnya. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan memiliki beberapa kemampuan. Namun, karena aku bilang aku akan menyelesaikanmu dalam 10 gerakan, maka aku akan melakukannya. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, dia mengambil langkah ke depan sementara energi yang mendalam di dalam tubuhnya melonjak ke lengan kanannya. Pakaian di lengan kanannya langsung meledak berkeping-keping. Pada saat yang sama, lapisan kristal es yang tebal menutupi lengannya. Pada saat berikutnya, Qin Yuran berteriak keras saat dia membuat gerakan menamparkan ke arah Yang Ye dari jauh. Seketika, telapak tangan es yang sangat besar terbentuk dari energi yang mendalam langsung meluncur ke arah Yang Ye. Pada saat yang sama, sosoknya melintas. Dia meninggalkan sederetan bayangan di belakang saat dia mengikuti dengan erat di belakang telapak es dan menyerbu menuju Yang Ye. Di mana-mana palem es itu lewat, bahkan udara pun langsung beku, dan banyak balok es besar muncul di sekitarnya. Ini adalah teknik tempur peringkat bumi kelas rendah, 1000 liga salju. Murong Yao mengungkapkan ekspresi yang agak serius ketika dia melihat telapak es raksasa itu. Di sisi lain, Si Turong tersenyum dingin. Dia tidak menyukai Yang Ye sejak awal, jadi dia merasa itu akan menjadi hal yang baik jika Yang Ye mati di tangan Qin Yuran. Ketika telapak es itu tiba di depannya, mata Yang Ye menyipit ketika Valet Spirit langsung meninggalkan sarungnya, dan dia dengan cepat menebasnya ke arah telapak tangan es yang sangat besar. Dia akan melihat melalui titik lemahnya saat Qin Yuran mengeksekusi teknik ini, tapi dia masih memilih untuk menghancurkannya dengan paksa. Karena dia tidak ingin mengekspos terlalu banyak kartu trufnya. Bagaimanapun, banyak jenius mengerikan menatapnya dari sekitarnya. Bang! Valet Spirit langsung menebas telapak tangan es. Namun, ekspresi Yang Ye berubah setelah itu. Karena Valet Spirit sebenarnya langsung beku. Selain itu, es menyebar dengan kecepatan sangat cepat. Dalam sekejap, itu telah tiba di tangannya, dan kemudian lapisan kristal es mulai menyebar ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam waktu kurang dari 1 nafas, Yang Ye telah menjadi patung es. Tepat pada saat ini, Qin Yuran telah tiba di depan Yang Ye, dan kemudian tinjunya yang tertutup es hancur dengan paksa menuju pusat dahi Yang Ye. Murong Yao hendak bergerak, namun, dia bahkan tidak melakukan apa-apa ketika seorang pria dingin dari Akademi Kekaisaran mengunci padanya dan menyebabkan dia tidak berani melakukan gerakan gegabah. Tepat ketika tinju Qin Yuran hendak menyerang pusat dahi Yang Ye, sebuah pedang melolong tiba-tiba bergema. Seuntai cahaya valet yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari Valet Spirit yang awalnya membeku di tangan Yang Ye, dan kemudian melintas ke arah dada Qin Yuran seperti sambaran petir. Bab 203. Seru Yuan Tong lembut ketika dia menyaksikan adegan ini, dan jejak minat muncul di matanya untuk pertama kalinya. Di sisi lain, ekspresi bingung muncul di mata para anggota dari Sekte Pedang karena mereka belum pernah melihat atau mendengar teknik pedang seperti itu. Pada saat mereka melihat pedang Yang Ye menembus es, ekspresi ketiga anggota Ghost Sect dan Leng Xinran dari Snow Palace menjadi serius. Meskipun itu hanya tindakan menembus es, dengan kemampuan mereka, mereka secara alami menyadari apa artinya jika pedang bisa menyerang dengan sendirinya saat itu tidak dikendalikan. Dari saat Valet Spirit keluar dari es, ekspresi Qin Yuran telah sedikit berubah. Jelas, dia tidak pernah mengharapkan ini. Namun, reaksinya tidak lambat. Dia mendengus dingin saat dia mengepalkan tinjunya yang awalnya meluncur ke tengah dahi Yang Ye, dan dia meraih pedang roh valet yang melintas seperti sambaran petir. Selain itu,
gerakannya sangat cepat sehingga mereka sebenarnya sedikit lebih cepat daripada Valet Spirit. Ujung Valet Spirit baru saja menyentuh dada Qin Yuran ketika dia meraihnya. Tiba-tiba, Valet Spirit sekali lagi disegel dalam es. Kali ini, es di sekitarnya bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Bang! Tepat pada saat ini, Yang Ye menembus es yang menyegelnya, dan kemudian seuntai pedang emas Qi langsung melesat ke arah Qin Yuran. Mata Qin Yuran sedikit menyipit sementara gumpalan kejutan melintas di dalamnya. Jelas, dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Ye benar-benar akan mampu menembus es keras yang telah dia bentuk. Dia tidak punya waktu untuk berpikir karena pedang Qi telah tiba di depannya, dan dia segera mendorong telapak tangannya ke depan dan mengarahkan mereka ke untaian pedang emas Qi yang sangat cepat dan ganas. Retak. Kali ini, Qi pedang emas Yang Ye tidak pernah berhasil seperti sebelumnya. Ketika bersentuhan dengan telapak tangan Qin Yuran, pedang Qi langsung membeku dan menjadi es putih yang menyilaukan yang berhenti di udara. Dia bahkan bisa menyegel teknik dalam es. Pencapaian Qin Yuran dalam teknik 1000 Liga Salju telah tiba pada tahap lanjut. Yuan Ye dari sekolah asal berbicara dengan lembut ketika dia melihat pedang emas Qi dibekukan. Yuan Tong tersenyum ringan dan tetap diam di samping Yuan Ye. Gumpalan ekspresi serius muncul di wajah Yang Ye ketika dia melihat untaian pedang emas Qi disegel dalam es. Teknik pertarungannya benar-benar luar biasa. Ini sebenarnya bahkan bisa menyegel Qi pedang emasku dalam es. Sepertinya saya harus sedikit lebih serius. Ketika dia berpikir sampai di sini, Yang Ye mengeluarkan perintah di dalam hatinya. Valet Spirit menembus es sekali lagi dan berubah menjadi seuntai cahaya ungu yang melesat ke langit. Itu berputar-putar di langit di atas Qin Yuran sementara dia sendiri menginjak kakinya di tanah dan mengeksekusi teknik Gale Steps, membiarkan dirinya berubah menjadi serangkaian Afterimage saat dia menembak dengan eksplosif ke arah Qin Yuran. Gumpalan ekspresi buas melintas di matanya ketika ia melihat bahwa Yang Ye sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia awalnya siap untuk menyelesaikan Yang Ye dalam satu lagi, tapi sekarang, Yang Ye sebenarnya bahkan dapat melancarkan serangan terhadapnya. Jadi, bukankah ini seperti menamparnya di depan umum? Ketika dia berpikir sampai di sini, energi yang mendalam di dalam tubuh Qin Yuran melonjak, dan kemudian lapisan es yang sangat tebal mulai menyebar di lengannya, menyebabkan suhu di udara turun dengan cepat. Hanya dalam sekejap, area besar di sekitar Qin Yuran tertutup lapisan es yang sangat tebal. Apalagi itu masih menyebar dengan cepat. Tapi itu tidak menyebar ke sekeliling dan malah menyebar ke Yang Ye. Ekspresi Yang Ye sedikit berubah karena dinginnya es keras ini menyebabkan dia merasakan bahaya. Namun, pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Energi besar di dalam tubuhnya melonjak sementara cahaya keemasan menyilaukan muncul di kepalan tangannya. Setelah beberapa saat hening, tinju Yang Ye tiba-tiba meledak ke arah es yang berdiri di depannya. Bang! Kali ini, tinju Yang Ye tidak disegel dalam es, dan itu malah menghancurkan es. Selain itu, gelombang energi yang mengerikan meledak dari titik tabrakan, menyebabkan beberapa ahli di dekatnya untuk mengambil beberapa langkah mundur tak terkendali. Begitu dia meledakkan es dengan satu pukulan, Yang Ye tidak kehilangan momentum sama sekali, dan dia membawa aura yang sangat kuat ketika dia langsung tiba di depan Qin Yuran. Setelah itu, tinjunya yang berkedip dengan cahaya keemasan hancur dengan cepat ke arah kepala Qin Yuran. Di mana-mana tinjunya lewat, itu benar-benar memancarkan suara udara yang dihembuskan terpisah, dan hal itu mungkin menyebabkan semua orang yang menyaksikan pemandangan di sekitarnya terlihat bergerak. Terutama para anggota Sekte Pedang karena mereka tahu bahwa mereka telah meremehkan Yang Ye. Yang paling tenang di antara orang-orang yang hadir di sini adalah Wenren Yue karena hanya dia yang tahu bahwa ini bukan kekuatan sejati Yang Ye. Mungkin kekuatan Qin Yuran sedikit lebih unggul dari miliknya, tapi dia sama sekali tidak akan jauh lebih kuat darinya. Namun jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan Yang Ye. Namun, Qin Yuran telah mengatakan bahwa dia akan membunuh Yang Ye dalam 10 gerakan, dan dia hanya bisa tertawa menanggapi ini. Pada saat Yang Ye menerobos es Qin Yuran, ada sedikit kejutan di mata Yuan Tong saat dia berkata dengan suara rendah. Kekuatan yang cukup bagus. Petik 2. Energi emas yang mendalam itu mungkin adalah energi emas yang mendalam. Tidak heran ia memiliki kekuatan yang menakutkan. Yuan Ye berbicara dengan suara rendah dari samping. Yuan Tong menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, ini bukan hanya karena itu. Kekuatan fisiknya sendiri sangat bagus juga. Jika Qin Yuran serius, maka dia akan bisa mengalahkan murid Sekte Pedang ini, Yang Ye. Namun, mungkin mustahil untuk membunuhnya dalam 10 langkah sekarang. Kecuali Qin Yuran menggunakan diagram tanah yang dimilikinya, atau jika dia memiliki beberapa kartu truf lain yang tersembunyi di lengan bajunya. Apakah itu kekuatan Yang Ye benar-benar hebat? Yuan Ye tercengang. Yuan Tong melirik anggota pedang sekte yang berdiri di samping, dan kemudian dia berkata, dia mungkin yang terkuat di antara anggota pedang sekte tahun ini. Namun, hanya itu dia. Petik 2. Kelopak mata Qin Yuran berkedut ketika dia melihat tekniknya hancur berantakan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu benar-benar akan langsung hancur berkeping-keping oleh Yang Ye.
Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia benar-benar telah meremehkan Yang Ye sejak awal. Tapi lalu bagaimana? Yang lemah akan selalu menjadi yang lemah. Qin Yuran mengetuk tanah dengan ringan dengan ujung kakinya, dan dia tampak seolah-olah dia meluncur saat dia bergerak mundur sejauh lebih dari 30 meter. Tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menembak dengan eksplosif ke arah Yang Ye. Kali ini, tangan kirinya tertutup es juga, dan dia dengan cepat menamparkan kedua telapak tangannya pada Yang Ye ketika dia tiba di depan Yang Ye. Di mana-mana telapak tangannya lewat, udara langsung membeku. Yang Ye menolak untuk menunjukkan kelemahan, dan dia menghancurkan kedua tinjunya ke arah Qin Yuran juga. Begitu mereka bersentuhan dengan masing-masing, kemudian langsung berpisah. Tinju Yang Ye segera tertutup es, tetapi hancur berkeping-keping di saat berikutnya. Saat dia menatap mereka berdua yang berada dalam pertempuran, Yuan Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, 1000 liga salju milik Qin Yuran bisa dikatakan telah menemui counter. Jika orang ini tidak memiliki energi mendalam elemen emas, maka dia mungkin sudah dibekukan menjadi patung sekarang. Tapi kebetulan Yang Ye memiliki energi mendalam elemen emas. Ketika dia berbicara di sini, dia tiba-tiba menatap Leng Xinran dari Istana Salju dan berkata, jika Leng Xinran mengeksekusi teknik ini, maka bahkan energi emas yang sangat dalam elemen Yang Ye mungkin tidak akan bisa menolaknya. Yuan Tong melirik Leng Xinran dan berkata, teknik ini milik Istana Salju di tempat pertama. Bertahun-tahun yang lalu, Istana Salju berhutang budi pada Akademi Kekaisaran Grand Qin, jadi itu memberikan teknik ini kepada Akademi Kekaisaran. Ingat, jika Anda bertemu Leng Xinran dalam pertempuran dan dia menggunakan teknik ini, maka Anda tidak boleh membiarkan diri Anda bersentuhan dengan tubuhnya. Petik 2. Yuan Ye tampak tersentuh. Di sampingnya, Xiu Luo dari Ghost Sekte berkata dengan suara rendah, kakak senior, sepertinya aku benar-benar meremehkan murid Sekte Pedang yang bernama Yang Ye ini. Dia sebenarnya bisa melawan Qin Yuran begitu lama. Li Xianjun melirik Xiu Luo sebelum dia berkata, aku merasakan aura berbahaya darinya sejak awal, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar bisa melawan Qin Yuran dengan setara. Meskipun Qin Yuran bahkan belum menggunakan 50% dari kekuatannya, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Petik 2. Qin Yuran bahkan belum memanfaatkan 50% dari kekuatannya. Xiu Luo berseru dengan kaget. Li Xianjun mencibir dan berkata, apalagi? Dia jenius paling mengerikan di generasi muda Akademi Kekaisaran. Apakah Anda pikir itu adalah batas dari kekuatannya yang sebenarnya? Jika itu benar-benar seperti itu, maka akankah dia berhak menantang Yuan Tong? Ingat, jangan meremehkan siapapun dari 5 kekuatan besar lainnya dan Akademi Kekaisaran, termasuk orang dari Sekte Bright Moon. Petik 2. Ketika dia mendengar ini, Xiu Luo menatap pemuda yang tampak sangat biasa itu, dan kemudian dia berkata, dia. Saya akui bahwa para jenius sekolah asal dan kedua istana itu hebat. Tapi aku tidak berpikir bahwa semua anggota Sekte Pedang termasuk Yang Ye dan bahwa saudara senior yang baru saja berbicara tentang itu dapat menyaingi kekuatanku. Li Xianjun menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini, dan kemudian dia berhenti berbicara dan berbalik untuk menatap Yang Ye dan Qin Yuran yang masih dalam pertempuran sengit. Bang! Tinju Yang Ye dan telapak tangan Qin Yuran bertabrakan, dan kemudian mereka langsung berpisah. Kali ini, mereka tidak meluncurkan serangan lain setelah mereka berpisah, dan mereka hanya saling menatap dengan dingin. Karena mereka berdua sadar bahwa jika mereka tidak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya, maka mereka sama sekali tidak akan dapat menyakiti yang lain. Tetapi mereka juga tidak mau mengekspos terlalu banyak kekuatan mereka di depan umum. Bab 204. Qin Yuran, hanya satu langkah terakhir yang tersisa. Tepat pada saat ini, Wenren Yue tiba-tiba berkata, jika Anda tidak dapat membunuh Yang Ye dengan langkah terakhir ini, maka diagram tanah adalah milikku. Anda tidak akan kembali pada kata Anda, kan? Atau mungkin, Anda tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Qin Yuran tidak memperhatikan Wenren Yue, dan dia hanya menatap Yang Ye dan berkata, tak perlu dikatakan, saya benar-benar telah meremehkan Anda. Anda mungkin memiliki energi mendalam elemen emas, kan? Petik 2. Dengan gerakan memutar, Valet Spirit terbang kembali ke genggaman Yang Ye, dan kemudian dia mengarahkannya ke tanah ketika dia berkata, aku menunggu kamu untuk membunuhku dalam 10 gerakan. Ayo coba. Petik 2. Tatapan Qin Yuran langsung berubah sedingin es ketika dia berkata, karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Segera setelah dia selesai berbicara, energi yang sangat besar di dalam tubuhnya melonjak hebat. Namun, tepat ketika dia hendak menyerang, Yuan Tong tiba-tiba muncul di antara mereka berdua. Dia melirik Yang Ye sebelum dia berbalik untuk melihat Qin Yuran dan Wenren Yue. Dia berkata, bisakah taruhan di antara kalian berdua ditunda sampai pertempuran di ronde kedua dari Ascension Rankings? Beri aku wajah hari ini dan kesampingkan sekarang, oke. Lagi pula, musuh terbesar kita saat ini adalah Dark Beast dari Grand Myriad Mountains. Petik 2. Qin Yuran berkata dengan dingin, Yuan Tong, dengan kekuatan Anda, apakah Anda bahkan takut dengan Dark Beast itu? Yuan Tong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tentu saja tidak takut pada mereka. Tetapi sebagai murid sekte nomor 1 di wilayah selatan,
saya memiliki tanggung jawab untuk memikirkan semua yang lebih dalam dari generasi muda wilayah selatan. Para murid dari 6 kekuatan besar dan Akademi Kekaisaran tidak perlu takut dengan Dark Beast, tapi bagaimana dengan para ahli lain di belakang kita? Jadi, aku harap kalian berdua untuk sementara mengesampingkan perbedaanmu dan bergabung melawan musuh-musuh kita, oke? Petik 2. Ketika mereka mendengarnya, semua yang terdalam di sekitarnya langsung mengungkapkan ekspresi terima kasih. Memang, para murid dari 6 kekuatan besar dan Akademi Kekaisaran tidak perlu takut dengan Dark Beast, tetapi mereka harus. Terutama ketika para Dark Beast itu membentuk kelompok. Saat ini, mereka hanya memiliki kesempatan untuk melawan Dark Beast dengan dipersatukan, dan hanya dengan cara ini mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sekolah asal itu benar. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari dalam kerumunan. Sekolah asal itu benar. Sekolah asal benar. Setelah itu, banyak teriakan nyaring bergema tanpa henti di sekitarnya. Ekspresi Qin Yuran sedikit berubah ketika dia melihat ini, dan dia ragu-ragu sejenak sebelum dia menatap dingin ke Yang Ye. Setelah itu, dia kembali ke tempat dia berdiri sebelum ini. Karena jika dia bertahan, maka dia mungkin akan menyinggung semua yang mendalam dari generasi muda. Wenren Yue tetap diam. Yuan Tong membuat gerakan menekan ke bawah melalui udara di depan mereka. Dalam sekejap, seluruh kerumunan yang menutupi gunung terdiam. Yuan Tong mengangguk ringan setelah melihat ini, dan kemudian dia menatap Yang Ye dan berkata, Yang Ye, jika kamu bersedia menyerahkan anak kecil berwarna ungu itu di pundakmu dan memberitahu kami cara mengendalikan Dark Beast, maka aku bisa membuat keputusan untuk mengizinkan Anda bergabung dengan sekolah asal. Benar, sebagai murid pengadilan negeri. Petik 2. Yang lain di sekitarnya segera mengungkapkan tatapan iri ketika mereka mendengar ini. Seorang murid pengadilan negeri sekolah asal. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa Yang Ye akan memiliki masa depan yang hebat, dan itu mewakili bahwa Yang Ye akan memiliki dukungan yang sangat kuat. Jika dia adalah murid pelataran dalam sekolah asal, maka apakah ada yang tidak akan memberinya wajah di masa depan? Tentu saja, istilah-istilah ini sangat inferior jika dibandingkan dengan metode untuk mengendalikan Dark Beast. Tapi masalahnya adalah, apakah Yang Ye punya pilihan? Ketika mereka mendengar Yuan Tong, Wenren Yue, Leng Xinran, Xiu Luo, dan Li Xianjun semua melihat Yang Ye karena mereka ingin melihat apa pilihan Yang Ye. Tentu saja, pedang sekte termasuk di antara orang-orang ini yang melihat Yang Ye juga. Bibir Murong Yao bergerak sedikit, namun dia tidak berbicara pada akhirnya. Di sisi lain, si Turong malah tersenyum dingin. Yang Ye melirik Ming Valet, dan kemudian dia tersenyum sebelum berbalik untuk melihat Yuan Tong. Dia berkata, menurut rumor, Yuan Tong sekolah asal adalah jenius paling mengerikan di wilayah selatan selama 1000 tahun terakhir. Menurut rumor, Yuan Tong sekolah asal adalah ahli nomor 1 di bawah Raja Rilem. Menurut rumor, Yuan Tong sekolah asal memiliki peluang tertinggi untuk menjadi dewa perang di seluruh wilayah selatan. Sejujurnya, ketika saya mendengar semua rumor ini, saya selalu ingin bertemu dengan Anda. Sekarang sudah, saya tidak pernah menyangka bahwa orang yang paling mungkin menjadi dewa perang sebenarnya adalah orang yang sangat memalukan dan sebenarnya adalah seorang munafik yang tak tahu malu. Petik 2. Ketika dia berbicara ke sini, senyum di wajah Yang Ye menghilang ketika dia berkata, tidakkah kamu hanya ingin metode mengendalikan Dark Beast yang aku miliki? Tidakkah Anda hanya ingin memenangkan dukungan semua orang? Lalu mengapa mengemukakan alasan terhormat seperti itu? Karena Anda ingin menjadi pelacur, namun Anda masih ingin mendirikan monumen yang menggambarkan kesucian Anda. Jika Anda benar-benar menjadi dewa perang, maka saya, Yang Ye, akan berpikir bahwa tidak ada yang hebat tentang dewa perang tersebut. Ketika mereka mendengar Yang Ye, ekspresi semua orang di sekitarnya berubah, dan mereka berkata pada diri mereka sendiri, dia mencari mati. Tentu saja, beberapa diam-diam mengagumi keberanian Yang Ye. Para anggota dari 2 istana dan sekte hantu mengangguk sedikit ketika mereka menatap Yang Ye, dan ini termasuk Xiu Luo dan Li Xianjun dari sekte hantu. Tak perlu dikatakan, mereka benar-benar mengagumi keberanian Yang Ye. Mata Yuan Tong sedikit menyipit saat dia berkata, ketergantunganmu adalah sekte pedang. Pada saat ini, si Turong tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara dingin, Saudara Yuan, meskipun Yang Ye adalah murid pedang sekte saya, dia sombong, tidak terkendali, dan gagal melihat masalah yang lebih besar di tangan. Selain itu, dia memiliki sesama yang kejam yang bahkan menyerang pukulan terhadap sesama saudara dari sekte pedangku. Sebagai pemimpin kelompok dari sekte pedang, saya mengumumkan bahwa semua tindakan dan kata-kata Yang Ye di Ascension Mountain Range sama sekali tidak berhubungan dengan kita. Kalian semua bisa melakukan apa saja. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, selain Murong Yao dan Qin Feng, semua 4 anggota sekte pedang lainnya telah berjalan untuk berdiri di belakang si Turong. Namun, si Turong gagal memperhatikan bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Wenren Yu, Leng Xinran, dan Qin Yuran mengungkapkan penghinaan yang tidak disamarkan kepadanya. Bagaimanapun, mungkin ada permusuhan di antara sesama anggota sekte, dan mereka bisa bertarung di balik pintu tertutup. Namun, ketika orang lain berniat menggertak anggota sekte mereka,
maka itu adalah sesuatu yang harus mereka hindari dengan cara apapun. Karena itu terkait dengan kehormatan sekte. Namun si Turong tidak ragu untuk melakukan tindakan seperti itu. Belum lagi anggota kekuatan besar lainnya, bahkan para pembudidaya independen itu mengungkapkan penghinaan yang tidak disembunyikan. Si Turong, Yang Ye adalah murid pedang sekte saya. Apakah itu sesuatu yang bisa Anda ubah? Tanya Murong Yao dengan suara rendah. Aku tidak mengatakan dia bukan murid Sword Sect. Si Turong berkata dengan dingin, saya hanya mengatakan bahwa kata-kata dan tindakannya tidak ada hubungannya dengan kita. Selain itu, semua orang menghadapi bahaya besar sekarang. Karena dia memiliki metode untuk mengendalikan Dark Beast, lalu mengapa dia tidak menyerahkannya? Huff, pedang sekteku tidak memiliki anggota yang egois. Dia memiliki kesempatan untuk membuat Yang Ye terbunuh sekarang, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya lewat begitu saja? Murong Yao berniat untuk mengatakan sesuatu lebih lanjut, tetapi dia dihentikan oleh Yang Ye. Dia benar-benar tidak punya mood untuk memperhatikan skema si Turong. Yang Ye bahkan tidak melirik si Turong, dan dia menatap langsung ke Yuan Tong dan berkata, Yuan Tong, aku akan mengatakannya lagi. Aku benar-benar ingin tahu, bagaimana kamu tahu bahwa anak kecilku ini adalah King Rank Dark Beast? Petik 2. Ketika mereka mendengar Yang Ye, semua yang lain di sekitarnya berseru dengan kaget, dan tatapan yang mereka tembak pada bulu valet telah berubah. Sebelumnya, ketika Yuan Tong mengatakan bahwa anak kecil berwarna ungu ini di pundak Yang Ye adalah Raja Pangkat Dark Beast, banyak yang lain tidak mempercayainya. Mereka merasa ada permusuhan antara Yang Ye dan Yuan Tong, dan dia mencari alasan untuk melenyapkan Yang Ye. Lagi pula, itu benar-benar tak terbayangkan bagi manusia untuk memiliki Raja Pangkat Dark Beast. Tapi sekarang, ketika mereka mendengar Yang Ye mengakuinya sendiri, mereka semua tidak bisa menjaga ketenangan mereka, dan tatapan mereka terhadap bulu valet menjadi tamak dan terbakar oleh keserakahan. Apakah itu penting? Alis Yuan Tong terangkat saat dia berbicara. Tentu saja, Yang Ye berbicara dengan suara berat. Para ahli dari sekolah asal mungkin menuju ke makam Kaisar Zhou untuk menyelidiki. Wenren Yue yang mengucapkan kata-kata ini. Dia melirik Yang Ye dan berkata, anggota Istana Bunga saya, Sekte Pedang, Sekte Hantu, dan sekolah asal semuanya binasa di sana pada waktu itu. Jadi, sekte kita tentu saja tidak akan menyerah dalam penyelidikan. Namun, para ahli yang dikirim oleh Istana Bunga saya, Sekte Hantu, dan Sekte Pedang kembali dengan tangan kosong. Adapun apa yang Origin School-nya temukan, sangat jelas. Lagi pula, jaringan informasi sekolah asal hanya lebih rendah dari Kekaisaran Grand Qin. Yang Ye tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, dan dia berkata pada dirinya sendiri. Pada akhirnya saya terlalu ceroboh dan membiarkan anak kecil itu bertindak terlalu banyak. Tapi itu tidak masalah. Jika mereka tahu maka mereka tahu. Selama itu bukan ahli alam agung dari ahli alam roh, lalu mengapa aku harus takut pada siapapun? Dalam hal apapun, dia tidak perlu takut karena tempat ini hanya dipenuhi oleh para pendalam di alam surga pertama. Sementara itu, Yuan Tong tiba-tiba mulai berjalan perlahan ke arah Yang Ye, dan dia berkata sambil berjalan, Yang Ye, kekuatanmu tidak buruk. Anda pasti akan memiliki masa depan yang lebih baik jika Anda datang ke sekolah asal saya. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda menyerahkan si kecil berwarna ungu di bahu Anda dan metode untuk mengendalikan si kecil ini. Oh, benar, kamu sepertinya tidak punya pilihan. Bukan begitu. Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak punya pilihan? Yang Ye juga mulai berjalan perlahan menuju Yuan Tong saat dia berkata, menurut rumor, kamu, Yuan Tong, adalah ahli nomor 1 di bawah Raja Rilem. Aku, Yang Ye, memiliki kemampuan biasa-biasa saja, tapi aku ingin mengalaminya sendiri. Petik 2. Bab 205/205. Hahaha, Yuan Tong tiba-tiba meraung dengan tawa. Dia tertawa sebentar, dan kemudian dia menunjuk jari di tangan kanannya ke arah bulu valet di bahu Yang Ye dan berkata, kamu berniat mengandalkan itu. Saya tidak tahu kemampuan macam apa yang sebenarnya dimilikinya sehingga mampu memberikan tekanan pada Dark Beast lain, tetapi tidak peduli seberapa misterius dan tangguhnya itu, bisakah ia membandingkannya dengan Heaven Devouring Python? Itu. Petik 2. Tiba-tiba, Yuan Tong tidak melanjutkan berbicara karena bulu valet di bahu Yang Ye benar-benar tidak tahan lagi. Itu mengangkat cakar kecilnya dan melambaikannya ke Yuan Tong, dan kemudian seuntai cahaya ungu langsung muncul di depan Yuan Tong. Ekspresi semua orang di sekitarnya berubah ketika mereka menyaksikan adegan ini. Serangan yang aneh. Mata Yuan Tong sedikit menyipit dan berkedip dengan kejutan ketika dia melihat cahaya ungu tiba-tiba muncul di depannya. Namun, dalam waktu singkat, kejutan ini berubah menjadi amarah, dan dia mendengus dengan dingin sebelum mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan dan memukul tinju ringan terhadap area di depan cahaya ungu. Embusan angin melesat dari tinjunya, dan itu mengeluarkan peluit tajam karena langsung meledak ke cahaya ungu. Bang! Cahaya valet langsung menyebar, namun embusan angin tidak melambat sama sekali saat itu menembak eksplosif ke arah Yang Ye. Ekspresi Yang Ye tetap tidak berubah saat dia membalik pergelangan tangannya, dan kemudian dia dengan cepat menebas dengan pedangnya, menyebabkan seuntai pedang emas Qi ditembakkan secara eksplosif.
Bang! Embusan angin dan pedang emas Qi bertabrakan dengan intens di udara, dan mereka memancarkan ledakan. Namun, embusan angin yang terbentuk dari pukulan Yuan Tong masih belum hilang, dan itu tidak melambat sama sekali saat melesat ke arah Yang Ye. Ekspresi Yang Ye sedikit berubah. Menurut rumor, dia telah memahami martial intent dan fish intent. Sepertinya rumor itu benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin energi emasku yang luar biasa mungkin tidak dapat menahan embusan angin kecil yang datang dari tinjunya. Yang Ye menyarungkan roh valet, dan ketika embusan itu tiba di depannya, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Bang! Embusan angin langsung menyebar ke ketiadaan. Yang Ye tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan kemudian dia mengandalkan pasukan lawan dari tanah untuk menembak maju dengan eksplosif. Yang Ye bukan orang yang suka dipukuli tanpa melawan. Dia lebih suka mengambil inisiatif dan menyerang dirinya sendiri. Kau mencari mati. Ketika dia melihat Yang Ye benar-benar berani melawan, jijik menggantung di sudut mulut Yuan Tong saat dia perlahan mengepalkan tangan kanannya sekali lagi. Dia berkata, karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Segera setelah dia selesai berbicara, dia mendorong tangan kanannya ke depan secara horizontal sebelum menariknya, dan kemudian, setelah beberapa saat hening, dia tiba-tiba menyerang. Bang! Suara ledakan udara bergemuruh di sekeliling. Di mana-mana tinjunya berlalu, udara langsung hancur berkeping-keping sementara banyak tanda berwarna putih dari tinjunya muncul di udara, dan itu sangat mencolok. Ekspresi Yang Ye berubah ketika dia menyaksikan adegan ini dan merasakan aura mengerikan di dalam pukulan. Namun, dia tidak punya waktu untuk menghindar sekarang, juga tidak punya waktu untuk mengubah serangannya. Jadi, dia hanya bisa memanfaatkan Valet Spirit untuk melawannya. Bang! Begitu mereka bertabrakan, Valet Spirit langsung melengkung ke tingkat yang mengejutkan, sedangkan Yang Ye langsung meledak terbang oleh kekuatan dalam pukulan ini. Kali ini, dia terbang lebih jauh dari yang pernah dia miliki, dan dia terbang lebih dari 100 meter. Terlalu lemah. Yuan Tong menggelengkan kepalanya saat dia menatap Yang Ye yang telah diledakkan terbang. Tepat ketika dia akan membuat langkah lain dan menyelesaikan Yang Ye, dia tiba-tiba sepertinya telah melihat sesuatu, dan dia dengan cepat berbalik dan melihat ke arah puncak gunung yang berdiri di depan Cloudfall Gorge. Bukan hanya Yuan Tong, semua ahli dalam lainnya yang memiliki kekuatan hebat telah melihat ke puncak itu juga. Adapun Yang Ye, dia telah langsung diabaikan. Mengaum. Tepat ketika mereka semua melihat ke atas, banyak raungan keras tiba-tiba bergema dari gunung. Setelah itu, banyak tokoh besar muncul di sana. Pada saat yang sama, langit tiba-tiba redup sementara hamparan padat segala jenis Dark Beast terbang muncul di atas mereka. Hanya dalam waktu beberapa tarikan nafas, gunung di kejauhan dipenuhi dengan segala macam Dark Beast besar dan berdasarkan pada bentangan padat yang mereka bentuk, jumlah mereka bahkan lebih unggul dari manusia yang lebih dalam. Terutama berbagai Dark Beast yang terbang di udara, mereka bahkan memberikan perasaan tekanan yang tak terlihat kepada para manusia yang mendalam, menyebabkan banyak dari mereka merasa takut sebelum pertempuran bahkan dimulai. Ekspresi Yuan Tong sedikit berubah ketika dia menyaksikan adegan ini, dan kemudian dia tampaknya telah memikirkan sesuatu, menyebabkan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah yang telah dilontarkan ke arah Ye Yang. Namun, tempat itu benar-benar kosong sekarang, dan Yang Ye sudah lama hilang. Memang, dia menyadari kekuatan yang dimiliki oleh Dark Beast misterius yang dimiliki Yang Ye. Lagi pula, lebih dari 100 manusia telah menyaksikan pemandangan bulu valet memanfaatkan tekanannya untuk menakuti semut metaliter Swarm. Meskipun semua manusia itu adalah anggota Kekaisaran Grand Qin, dengan kekuatan yang dimiliki sekolah asal, tidak sulit untuk mendapatkan beberapa informasi dari mereka. Setelah banyak penyelidikan, sekolah asal akhirnya mengunci pandangannya ke Yang Ye. Namun, sudah terlambat untuk menangkap Yang Ye saat itu karena dia telah tiba di ibu kota Kekaisaran. Selain itu, Yang Ye bahkan telah menjadi Master Jimat Bumi dari Asosiasi Master Jimat. Ditambah dengan fakta bahwa Yang Ye adalah murid Lin San juga, bahwa ahli rilem roh yang melacak Yang Ye dari bayang-bayang hanya bisa menyerah untuk mengambil Yang Ye hidup-hidup. Bagaimanapun, sangat sulit bagi sekolah asal untuk menyembunyikan sesuatu yang terjadi di ibu kota Kekaisaran dari Asosiasi Master Jimat. Jadi, Yuan Tong punya tujuan lain ketika dia datang ke Ascension Mountain Range, dan itu untuk mencari Yang Ye. Jika itu mungkin, secara alami yang terbaik adalah merekrut Yang Ye ke sekolah asal, tetapi jika itu tidak mungkin, maka dia hanya bisa menggunakan kekuatan. Kemampuan untuk mengontrol Dark Beast. Bahkan sekolah asal tidak bisa tidak tergoda olehnya. Yuan Tong menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Yuan Ye yang berdiri di sisinya. Kau mengejarnya. Saya menyelidiki kekuatannya sebelumnya, dan itu lebih lemah dari Anda. Namun, Anda harus berhati-hati, dan waspadai bulu valet di bahunya. Ingat, jika Anda menemukannya, maka tusuk dia terlebih dahulu. Anak itu bangga dan sombong, jadi tidak mungkin membuatnya bergabung dengan sekolah asal sekarang. Petik 2. Yuan Ye mengangguk, lalu sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Setelah Yuan Ye lenyap, Yuan Tong berbalik untuk melihat ke dalam manusia dan berkata, apa? Kalian semua takut. Petik 2.
Sebelum mereka bisa menjawab, dia tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke Dark Beast yang terbang di langit dan berkata, dalam 10.000 tahun terakhir, manusia kita telah bertarung melawan Dark Beast pada banyak kesempatan. Namun, selalu kita manusia yang tertawa terakhir, dan pemilik wilayah selatan selalu menjadi manusia. Semua orang yang hadir di sini adalah yang paling berbakat di wilayah selatan. Jadi, katakan padaku, haruskah kalian semua takut pada kelompok hewan ini? Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melonjak ke udara. Pada saat berikutnya, aura mengerikan yang mengerikan melonjak dari dalam dirinya, dan kemudian ia membentangkan tangan kanannya ke telapak tangan dan menghadapinya ke bawah sementara energi yang mendalam di dalam tubuhnya melonjak dengan ganas ke telapak tangannya. Pada saat ini, dengan Yuan Tong sebagai pusatnya, untaian fluktuasi energi yang tak terlihat telah muncul. Pada saat tertentu, gumpalan ekspresi kejam melintas di mata Yuan Tong, dan kemudian dia tiba-tiba menamparkan telapak tangannya ke bawah sambil berteriak keras. Palm Heaven Split. Dalam sekejap, telapak energi besar berwarna biru yang panjangnya lebih dari 30 meter dan lebar sekitar 15 meter muncul di udara. Sobat energi membawa aura mengerikan yang membuat kedinginan mengalir di duri semua orang saat itu ditembakkan secara eksplosif ke arah bentangan padat terbang Dark Beast di udara. Telapak energi yang sangat besar melintasi jarak lebih dari 30 meter hanya dalam satu waktu untuk satu tarikan nafas, dan kemudian Dark Beast yang terbang yang menanggung beban serangannya langsung berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang turun bersama dengan untaian darah segar. Hanya satu serangan telapak tangan yang setidaknya membunuh beberapa lusin King Rank terbang Dark Beast. Pada saat ini, semua orang di sekitarnya telah menyaksikan kekuatan jenius mengerikan terbesar ini selama 1000 tahun terakhir di wilayah selatan. Bahkan mata Qin Yuran, Li Xianjun, Wen Ren Yue, dan Leng Xinran mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Meskipun Yuan Tong telah mengeksekusi teknik peringkat bumi bermutu tinggi, itu sudah cukup untuk menampilkan kekuatan Yuan Tong. Setelah semua, itu sangat sulit bagi seseorang di alam surga pertama untuk memunculkan kekuatan penuh dari teknik ini. Namun, Yuan Tong telah mencapainya dengan mudah. Setelah hening sesaat, seseorang tiba-tiba berteriak keras. Semua memuji Yuan Tong. Petik 2. Setelah suara ini bergema di seluruh lingkungan, banyak teriakan serupa bergema berturut-turut di sekitarnya, dan dorongan dari beberapa puluh ribu orang yang berteriak serempak hanyalah. Yuan Tong turun ke tanah dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia mengarahkan tangan kirinya ke arah pasukan Dark Beast di puncak gunung dan berkata dengan suara tegas, apakah kalian semua yakin dengan kemampuanmu untuk melawan mereka denganku? Iya, yang lain menjawab bersamaan. Ekspresi Qin Yuran sedikit berubah ketika dia menyaksikan adegan ini. Sepertinya Yang Ye benar, Yuan Rong berusaha memenangkan popularitas dan dukungan. Sekolah asalnya sudah menjadi sekte nomor 1 di wilayah selatan, jadi apa yang dia ingin lakukan dengan mendapatkan popularitas dan dukungan seperti ini? Menyatukan 6 kekuatan besar, atau menyatukan seluruh wilayah selatan. Dalam waktu singkat, Qin Yuran menggelengkan kepalanya karena keduanya tidak mungkin. Sekolah asal itu kuat, tapi tidak mungkin bagi sekolah asal untuk melawan 5 kekuatan besar lainnya dan Akademi Kekaisaran pada saat yang sama. Bagaimanapun, kekuatan kedua istana itu hanya sedikit lebih rendah dari sekolah asal. Adapun untuk menyatukan wilayah selatan, itu bahkan lebih mustahil, dan bahkan jika Yuan Tong memiliki ambisi liar untuk melakukan itu, sekolah asal tidak akan membiarkannya melakukannya. Karena sebuah kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diguncang sekte. Tetapi jika itu bukan salah satu dari dua alasan ini, lalu apa sebenarnya tujuan Yuan Tong? Qin Yuran secara alami tidak akan berpikir bahwa Yuan Tong benar-benar berpikir untuk pembudidaya dan murid klan independen di sini. Wen Ren Yue melirik Yuan Tong dalam-dalam sebelum terdiam. Tidak peduli apa, mereka benar-benar harus bergabung melawan Dark Beast sekarang. Karena jika mereka tidak melakukannya, maka dia mungkin tidak akan bisa pergi dengan hidupnya. Lagi pula, Kekaisaran Dark Beast telah mengirimkan semua elitnya kali ini. Benar-benar ada sesuatu yang salah tentang peringkat kenaikan tahun ini. Pada saat ini, anggota dari semua 5 kekuatan besar lainnya dan Akademi Kekaisaran berpikir seperti ini. Bab 206/206. Mengomel. Tiba-tiba, tangisan tajam seekor burung bergema, dan suara yang tajam dan menusuk telinga itu menyebabkan para penggarap dengan budidaya yang relatif lebih lemah segera berdarah dari ketujuh lubang. Ekspresi Yuan Tong sedikit berubah, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Sebuah raksasa besar terbang dengan cepat dari jauh. Kolosus ini memiliki panjang lebih dari 30 meter dan lebar sekitar 12 meter. Tentu saja, yang paling penting, bahkan jika mereka hampir terpisah 1 kilometer, aura yang mengesankan dipancarkan oleh raksasa itu dan angin kencang yang disebabkan olehnya bisa dirasakan oleh para ahli di sini. Golden Rock. Ekspresi semua orang berubah sekali lagi ketika mereka memperhatikan penampilan raksasa ini. Golden Rock adalah Dark Beast terbang paling menakutkan di Kekaisaran Dark Beast, dan itu adalah keberadaan yang menakutkan yang bisa terbang jarak ekstrim dalam satu hari. Tentu saja, kecepatannya adalah sekunder. Poin yang paling penting adalah seruan dari rok emas, seruan itu setara dengan teknik Soundwave peringkat bumi tingkat rendah.
Golden Rock sangat cepat, dan gempa susulan dari tangisannya yang tajam belum menyebar ketika telah tiba di udara sebelum Yuan Tong dan yang lainnya. Itu mengungkapkan cahaya ganas di matanya saat menatap Yuan Tong dan yang lainnya. Namun, itu tidak meluncurkan serangan. Perlahan-lahan turun di depan Yuan Tong dan yang lainnya sebagai gantinya. Pada saat ini, mereka semua akhirnya memperhatikan bahwa ada 4 orang berdiri di atas Golden Rock. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia tampan, mengenakan jubah mewah, dan memegang kipas putih di tangannya, membuatnya tampak sangat anggun dan elegan. Seorang pria muda berjubah ungu berdiri di sebelah kiri pria muda itu dengan jubah mewah. Jika Yang Ye ada di sini, dia akan melihat bahwa pemuda berjubah ungu ini adalah Dark Beast Sapphire dari klan Kera Baja yang telah dia lawan. Di sebelah kanan pria muda dengan jubah mewah adalah seorang pria kuat yang memamerkan tubuh bagian atasnya. Sosoknya sangat tinggi dan kuat, dan dia jauh lebih tinggi daripada pria muda berjubah ungu dan pria muda dengan jubah mewah. Sosoknya tampak kuat, wajahnya tampak kasar, dan otot-otot di sekujur tubuhnya melotot dan dipenuhi kekuatan ledakan. Seorang wanita cantik berdiri di samping pria kuat itu. Dia sangat cantik dan mengenakan pakaian luar biasa terbuka. Dia hanya mengenakan sepotong kulit binatang untuk menutupi dadanya, sedangkan, rok kulit binatang yang sangat pendek menutupi bagian bawah tubuhnya. Jika seseorang hanya berjongkok sedikit, maka orang itu mungkin akan masuk untuk mengobati. Sesuatu yang layak untuk disebutkan adalah bahwa ketika wanita ini muncul di hadapan mereka semua, tatapan para pemuda yang tak terhitung jumlahnya di antara para terdalam telah turun ke wanita itu. Ketika beberapa orang ini muncul, anggota dari 5 kekuatan besar lainnya dan Akademi Kekaisaran secara bersamaan bergerak untuk berdiri di sisi Yuan Tong. Saat menghadapi Dark Beast, tidak peduli seberapa besar permusuhan di antara mereka, manusia harus berdiri bersama. Bahkan Sekte Pedang dan Sekte Hantu pun sama. Karena ini terkait dengan seluruh ras mereka. Pria muda dengan jubah mewah menyapu mereka semua dengan tatapannya, dan kemudian tatapannya turun ke Yuan Tong sebelum dia berkata, "Kamu Yuan Tong." Yuan Tong mengambil langkah ke depan dan bertemu dengan tatapan pemuda itu sebelum dia berkata, "Kamu Dark Beast yang misterius dari Kekaisaran Dark Beast, kan?" Ketika dia berbicara di sini, dia melirik ketiga orang lainnya di sisi pemuda itu dan berkata, "Saya kira kalian bertiga adalah elit dari 4 klan besar di Kekaisaran Dark Beast, kan?" "Saya sangat." Petik 2. Tiba-tiba, suara Yuan Tong berhenti tiba-tiba sementara ekspresinya berubah, dan sosoknya melayang ke langit. Bang! Tepat pada saat kaki Yuan Tong meninggalkan tanah, mulut besar darah ular hitam besar tiba-tiba muncul dari bawah tempat Yuan Tong berdiri beberapa saat yang lalu. Piton yang sangat besar itu sangat mirip dengan Heaven Devouring Piton yang ditangkap oleh Tong Tong. Namun, itu bahkan lebih besar dari piton itu. Setelah hilang, sosok ular sanca besar itu bergetar ketika kecepatannya meningkat sekali lagi, dan itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang meluncur dengan eksplosif ke arah Yuan Tong yang melintas ke udara. Yuan Tong mendengus dingin ketika melihat serangan piton ini. Dia menekan tangannya ke bawah dengan ringan, dan sosoknya tiba-tiba turun. Ketika dia akan melakukan kontak dengan piton, Yuan Tong mengangkat kaki kanannya dan menginjaknya ke bawah menuju kepala piton. Pada saat yang sama, dia berteriak keras. "Kembalilah dari mana kamu datang." Bang! Begitu mereka bertabrakan, piton langsung turun dengan cepat dan langsung memasuki tanah. Para manusia yang terdalam langsung bersorak ketika mereka menyaksikan adegan ini. Bang! Tepat pada saat ini, piton hitam muncul sekali lagi dari tanah. Pada saat ini, jejak yang sekitar 10 cm telah muncul pada baju besi skala hitam awalnya di kepalanya. Ketika mereka menyaksikan adegan ini, ekspresi dari 3 lainnya di sisi pemuda dalam pakaian mewah telah berubah, dan tatapan yang mereka tembak pada Yuan Tong menjadi serius. Piton hitam itu benar-benar marah. Itu mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Tepat ketika hendak menyerang Yuan Tong lagi, pria muda dengan jubah mewah itu berbicara. "Sen Mang, kembali." Ketika mendengar ini, sosok piton hitam bernama Sen Mang tersentak, dan kemudian ragu-ragu untuk sesaat tetapi tidak menentang pria muda itu dengan jubah mewah pada akhirnya. Dia melotot tajam ke arah Yuan Tong sebelum sosoknya melintas untuk tiba di depan pria muda itu dengan jubah mewah, dan kemudian duduk di sana. Pria muda dengan jubah mewah menatap Yuan Tong dan dengan ringan mengetuk kipas di tangan kanannya ke telapak tangan kirinya. Dia berkata, seperti yang diharapkan dari jenius paling mengerikan dalam 1000 tahun terakhir di wilayah selatan. Seperti yang diharapkan dari keberadaan yang paling mungkin menjadi dewa perang. Hanya kekuatan dari tendangan biasa yang mematahkan pertahanan Sen Mang. Saya benar-benar tidak dapat mengetahui hal ini. Dengan kekuatan Anda, sama sekali tidak ada alasan untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, namun Anda telah datang ke sini. Benar-benar membingungkan. Petik 2. Yuan Tong berbicara dengan acuh tak acuh. Karena kamu tidak bisa mengetahuinya, maka jangan terus memikirkannya. Anda adalah pakar nomor 1 di antara Raja Rilem Dark Beast dan saya adalah pakar nomor 1 di antara para ahli Rilem Surga pertama. Hari ini, biarkan aku melihat apakah Kekaisaran Dark Beastmu atau kita manusia yang terdalam lebih kuat. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara,
Yuan Tong tiba-tiba meluncurkan pukulan ke arah pemuda dengan jubah mewah. Dalam sekejap, seuntai kekuatan merobek udara dan bersiul dengan tajam saat itu menembak dengan eksplosif ke arah pemuda itu. Ekspresi pria muda itu tetap tidak berubah ketika dia melihat ini, dan dia tidak melakukan pertahanan atau meluncurkan serangan balik. Dia hanya membiarkannya menyentuh dadanya. Bang! Sebuah ledakan bergema dan gaya menyebar sepenuhnya. Namun, pemuda itu benar-benar tidak terluka, dan kekuatan itu bahkan tidak dapat menghancurkan pakaiannya. Ketika mereka menyaksikan adegan ini, ekspresi dari manusia yang mendalam menjadi sangat serius. Mereka jelas menyadari betapa beratnya Tong Yuan, dan mungkin ada sangat sedikit di antara mereka yang bisa menolak satu pukulan darinya. Namun sekarang, pemuda dengan pakaian mewah ini benar-benar menolaknya dengan mudah. Seberapa mengerikan kemampuan defensif dari Beast Shifted ini. Tatapan Yuan Tong tenang seolah dia mengharapkan ini. Pria muda itu menepuk-nepuk pakaiannya yang telah kusut karena serangan Yuan Tong, dan kemudian dia berkata, aku ingin bertemu seseorang dari ras manusia sebelum kita bertarung. Menurut rumor, ia memiliki Dark Beast King Rank, dan tampaknya sangat istimewa. Tidak hanya itu memiliki kemampuan yang sangat misterius, tetapi juga mampu mengerahkan bentuk tekanan garis keturunan yang tak terlihat terhadap Dark Beast. Saya sangat ingin tahu, apa yang dimiliki Dark Beast memiliki kemampuan unik. Manusia, bisakah Anda memintanya untuk maju sehingga saya bisa bertemu dengannya? Yuan Tong menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak ada di sini. Tapi dia benar-benar memiliki Dark Beast King Rank. Jika Anda ingin melihat Dark Beast King Rank itu, maka Anda harus pergi mencarinya. Petik 2. Pria muda itu mengangguk, dan kemudian dia melirik ke arah manusia yang dalam sebelum dia berkata, apakah itu pertarungan satu lawan satu atau pertarungan kelompok? Benar, saya punya saran. Yang terbaik adalah jika Anda memilih untuk bertarung satu lawan satu, jika tidak, Anda mungkin benar-benar dimusnahkan. Tentu saja, saya berharap itu akan terjadi, tetapi Anda harus sadar bahwa itu tidak mungkin. Petik 2. Yuan Tong melirik Dark Beast di sisi pemuda itu, dan kemudian dia berkata, kalau begitu itu akan menjadi pertarungan satu lawan satu. Aku akan mengambil pertempuran pertama. Yuan Tong baru saja selesai berbicara ketika pria kuat itu melangkah maju, dan dia melirik para murid dari 6 kekuatan besar dan Akademi Kekaisaran dengan tatapan provokatif. Setelah itu, dia berkata, saya Ameng dari Gold Behemoth Rache. Saya harap anggota yang lebih kuat dari ras manusia Anda bertarung dengan saya sehingga saya bisa bertarung sepuasnya. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat dari rok emas dan melayang turun, dan itu tidak lama sebelum dia tiba di Cloudfall Gorge. Setelah hening sejenak, Xiu Luo Sekte Hantu tiba-tiba melangkah maju dan berkata, mereka mengatakan bahwa anggota 4 klan besar Kekaisaran Dark Beast sangat hebat, jadi saya ingin mencobanya. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melayang ke arah jurang juga. Ekspresi Li Xianjun sedikit berubah, tapi sudah terlambat untuk menghentikan Xiu Luo sekarang. Tidak lama lagi, suara pertempuran antara Xiu Luo dan Ameng bergema di dalam ngarai. Pada saat ini, Yang Ye sudah muncul sejauh 50 km. Tak perlu dikatakan, Yuan Tong memang tangguh. Tapi upaya Yuan Tong untuk menyelesaikan Yang Ye dengan satu pukulan hanya bisa dikatakan terlalu naif. Yang Ye tidak memilih untuk melawan Yuan Tong sampai mati karena tidak cocok untuk melakukannya pada saat itu. Tidak masalah jika dia menang atau kalah, dia akan menderita serangan bersama semua orang di sekitarnya. Jadi, dia hanya bisa melarikan diri. Selama dia masih memiliki kehidupan, tidak perlu khawatir tidak bisa membalas dendam. Tidakkah lebih baik baginya untuk mengambil keuntungan dari situasi ini setelah baik manusia terdalam dan Dark Beast bertarung sampai-sampai kedua belah pihak menderita kerugian besar? Saat dia memikirkan hal ini, senyum tidak bisa membantu tetapi merangkak ke wajah Yang Ye. Tiba-tiba, senyumnya menegang, dan dia berhenti bergerak sebelum berbalik karena Yuan Ye tiba-tiba muncul di belakangnya. Bab 207. Yuan Ye berjalan perlahan ke arah Yang Ye sambil berkata, sayangnya, seperti yang dikatakan kakak senior saya, kekuatan Anda benar-benar tidak buruk. Jika Anda bergabung dengan sekolah asal saya dan menerima pembinaannya, maka prestasi masa depan Anda pasti akan luar biasa. Tapi kamu menolak. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Anda menolak. Lagi pula, penolakan sama dengan kematian. Petik 2. Yang Ye tersenyum dan berkata, katakan padaku, jika aku memilih untuk bergabung dengan sekolah asal karena aku takut mati, maka akankah anggota sekolah asalmu menganggapku tinggi? Jika saya menuju ke sekolah asal, maka saya mungkin tidak akan mendapatkan pembinaan dan akan dipandang rendah, bukan? Selain itu, saya sangat jelas menyadari bahwa sekolah asal Anda tidak menyukai bakat atau kekuatan alami saya, dan itu adalah metode saya mengendalikan Dark Beast, bukan? Setelah sekolah asalmu mendapatkan metode itu, maka belum lagi membesarkanku, itu mungkin bahkan membunuhku. Bagaimana menurut Anda? Yuan Ye tertegun, lalu dia mengangguk dan tersenyum ketika berkata, saya akui Anda benar. Jika Anda benar-benar bergabung dengan sekolah asal dalam keadaan seperti itu, maka belum lagi orang lain, bahkan saya akan memandang rendah Anda. Anda adalah orang yang cerdas, tetapi Anda pasti akan mati. Karena Anda memiliki sesuatu yang tidak layak Anda miliki.
Ceritakan metodenya kepadaku dan aku akan memberimu kematian, oke. Petik 2. Pergi sekarang dan aku akan mengampunimu, oke. Yang Ye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Mata Yuan Ye sedikit menyipit. Dengan membalik pergelangan tangannya, pedang energi yang terbentuk dari energi yang dalam muncul di tangannya, dan kemudian dia berkata, aku tidak menentang seseorang yang bertindak dengan arogan karena aku juga orang yang demikian.